Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 5 Agustus tahun 2023. Bacaan pertama dari kitab Imamat bab 25 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 8 sampai 17. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ketujuh, pada tanggal 10 bulan itu, pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu, jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi, jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan, harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu, kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Apabila engkau membeli dari sesamamu, haruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun Yobel, dan apabila ia menjual kepadamu, haruslah menurut jumlah tahun panen. Makin besar jumlah tahun itu, makin besarlah pembeliannya, dan makin kecil jumlah tahun itu, makin kecillah pembeliannya, karena jumlah panenlah yang dijualnya kepadamu. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 14 ayat 1 sampai 12. Pada masa itu, sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati,
dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka, memberitahukannya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah suara kebenaran. So Hokge, seorang pejuang kemanusiaan, pernah berkata, "Umumnya orang tidak suka mendengar kebenaran karena kebenaran itu seringkali menyakitkan." Kalimat bijak yang tak hanya diucapkan tanpa bukti, tetapi diperlihatkan oleh Su Hokge selama ia menjadi pejuang kemanusiaan. Perkataan yang mengingatkan kita pada reaksi negatif Herodes ketika mendengar teguran dari Yohanes Pembaptis. Injil hari ini menceritakan kematian Yohanes Pembaptis oleh Herodes. Herodes adalah seorang pribadi yang lemah. Dia takut pada titik puncak nafsu badaniah dan kenikmatannya, ia menjadi tidak bijak. Ia menjanjikan kepada anak tirinya, anak perempuan dari Herodias, apa saja yang ia minta, dan hal ini ditegaskan dengan sumpahnya dan disaksikan oleh semua tamu undangan yang hadir. Hal inilah yang menjadi pemicu peristiwa pemenggalan kepala Yohanes Pembaptis. Herodes membunuh Yohanes Pembaptis karena kebenaran yang disampaikan Yohanes. Herodes tidak mendengar suara hatinya dengan baik, dia lebih mendengar kata anak dan istrinya. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini kita belajar dua hal. Pertama, kebenaran memang terkadang tak menyenangkan, sehingga sedikit sekali orang yang berada dalam kumpulan tersebut. Namun orang yang membuka dirinya terhadap kebenaran dan menerima yang paling menyakitkan sekalipun, kelak akan terbukti bahwa ia berada di tempat yang benar.
Bagi orang percaya, hidup dalam kebenaran menjadikan kita orang yang berbahagia. Seberapa siapkah kita menerima kebenaran? Masihkah kita memilih kebenaran ketika hal itu terasa menyakitkan? Kebenaran sebenarnya seperti pil pahit yang menyembuhkan banyak penyakit. Kedua, sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk peka akan suara hati kita. Suara hati tidak lain adalah suara Tuhan. Dengan semakin mengasah kepekaan kita terhadap suara hati, kita akan tumbuh menjadi pribadi yang dewasa dan matang. Sayangnya, hal ini tidak terjadi dalam diri Raja Herodes, istrinya, dan anak perempuannya. Mereka tuli dan tidak peka akan suara hatinya. Mereka lebih dikuasai sakit hati, dendam dan kebencian pada Yohanes Pembaptis yang telah menegur dan mengingatkan mereka. Mereka mengambil pilihan untuk membunuh sang nabi. Anak perempuan mereka juga tidak kritis, mudah dihasut oleh ibunya. Keluarga Herodes bisa dibilang sebagai keluarga yang tidak bisa berdiskresi dengan baik. Marilah kita mendengar suara kebenaran dan bukan suara kebencian dan balas dendam. Semoga demikian. Amin.